Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ila alihi wa ashabihi li baiti hadrati ajma'in. Bismillah hadrati mu'alif hadha kitab wa bagi asyum masyariti bilang abas wa kama badas keibisan suri dan nanyar kumli tamim tarongan kita halal materongan. Bismillah hadrati ke khasin banji ke Yaqub banji ke Sultan Abdul Hadi ke Fatih Hashim ke Abdul Jalil ke Jamaluddin Fadil wa mali masud bakul Jasyana Muhammad Khazim Mansur Al-Fatihah. Bismillah Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana tabi'na baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. La haula la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Seluruh santri yang berbahagia, alhamdulillah kita masih mendapatkan nikmat taufik hidayah, mendapat kesempatan jika kita bisa bermuajah lagi dalam keadaan sehat walafiat untuk melaksanakan kajian kitab. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan dari awal sampai akhir ada ridho dari Allah Ta'ala, sehingga bisa membawa manfaat, maslahat, barokah dalam kehidupan kita dan bisa menjadikan sabab seluruh kita sendiri dan seluruh keluarga kita mendapatkan rahmat dari Allah Ta'ala, sehingga kita bisa selamat di dunia, terutama nanti di akhirat adanya. Dan di bulan suci Ramadan kita bisa mendapat banyak nilai barokah, rahmat, fadilah dari Allah Ta'ala, sehingga kita bisa mendapatkan pangkat derajat yang tinggi di sisi Allah Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Mari kita lanjutkan kajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa ulumina wa ulumikum wa adalaina min barakati bittaraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjutkan kemarin. Nadhaman kemarin ada penjelasan lagi. Qauluhu tawi dawe kinadim. Rupane dawaliha dihil arkan qad wa kamila, artinya ikhfat tegese njogo sira ha ing hadil arkan bil qiyami kelawan jumenengi biha kelawan hadil arkan wa kamalialan sampurnane hadil arkan fal alifu mongko tai huruf alif fi kamilain lafat kamila di dalam siirannya iku badalun dadi ganti annun taukidi sanging nun taukid al khafifah kang enteng wa hadil arba'atu lan utawi kilah perkara papat iku sama den arani apa hadil arba'ah diarani arkanan ing dadi rukun li taubati marang tobat wasamalan ngarani ha ing arkan sapa ba'dum sebagian ulama ngarani surutan ing pira-pira syarat. Qala dawu sapa al-allamah Ibnu Limat, al-allamah Ibnu Limat. Wa surutu taubati lan ta pira-pira syarat tobat al-madhkurati kang den tutut. Iku makhudhatun den alap minal Qur'ani sangking Qur'an. Panadamu mongko utawi rasa getun iku makhudun dan alap min qouli ta'ala sanging dawi Allah Ta'ala rupani dawal ladzina idza fa'alu fahisatan aw dzalamu anfusahum
dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Rupane ayat walladzina lan wong akeh sing idza fa'alu lamun padha nglakoni sapa alladzina fahisatan ing perkara elek audha lamun padha ngani sapa alladzina anggusaming pira-pira dene alladzina zakaru mongko padha eling kabeh sapa alladzina Allah ing Gusti Allah fastaghfaru mongko padha njaluk ngapura sapa alladzina lidzunubihim marang pira-pira dosane alladzina wa dzalika lan mengkono dawuh Quran mangikuli annal abda krana sedune menungsa iku idza adnaba lamuno nglakoni dosa sapa abad dzamban ing sijine dosa wa dzakara lan eling sapa abad Allah ing Gusti Allah ya nadima mongko gedun sapa abad ala fi lima ing atase nglakoni barang yastaujibu kang maj amrih netepake apa ma al uqubata ing siksa wal iklau lan utawi medol lawai wal azmulan sejo kang kuat ala tarkil audi ngatasi ninggal baleni iku aroda ketutur apa iklalan azm keliru saya balen lawali kelaulan utawi medoli wal azmulan sejo kuat ala tarkil audila ing atase ninggalake baleni waradil lamatilan nolak ngani ngoyo iku mustafadun dan alap manfaat min qouli ta'ala sanging dawuh Allah ta'ala rupani dawuh walam sirru lan ora netepi sapa ladina alama ing atase barang pahalu kang wis padha nglakoni sapa ladina li annaman krana sedune wong lam yuqli kang ora iso medhol sapa man ora iso medhol tingkahe utawa awake anidam bisa ing dosa iku musirun aran wong kang netepi ale ing atase al-adzambi lawaman lan sapane wong iku akla iso medhol awake sapa man wa azama lan nyejo kuat sapa man al audi ngatasi baleni ba'da mutadin dalam sawise mangsa berarti bahwa mongko taiman yan iku musirun aran wong kang netepi dosa aidon wa kadza lan kaya mengkono man akla ilahir man utai sapane wong azama nyejo sapa man ala tarkil audi ngatasi ninggalake baleni mutlaqon ali mutlak tapi lakin amsaka tetapi ning ngeker sapa man ma ing barang do bakang bendu sapa man hu ing ma masalan umpamane walam yarudalan ora balekake sapa man hu ing maman ya berarti bahwa mongko taiman iku kot asara ya teman-teman netepi dosane sapa man alame ngatasi barang faala kang nglakoni sapa man. Kemudian penjelasan selanjutnya nadhoman yang kemarin separuh nadhom yang paling akhir ada dawali hadil arkan para wa kamila yang ada di mengandung pengertian Imam Nawawi memberikan syarah bahwa menjaga rukun-rukun taubat tadi dengan cara melaksanakannya dan menyempurnakan pelaksanaan dari rukun-rukun itu ini adalah hal yang bisa menjadikan orang itu benar-benar melaksanakan taubat adanya. Lampat hal yang disebut tadi ini dikatakan rukunnya taubat. Ada sebagian ulama mengatakan syaratnya tobat seperti yang disabdakan didhawuhkan oleh Imam Al-Allamah Ibnul Imad bahwa syaratnya tobat yang ada 4 itu semuanya sebenarnya diambil dari pengertian di ayat Quran yang ada. Syarat yang pertama syarat nadam, syarat nadam getun.
Ini diambil dari pengertian dauhnya Allah, walladzina idza fa'alu fahisatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha. Pengertiannya dari bahwa ketika ada seorang hamba melakukan satu dosa, kemudian dia ingat kehadiran Allah Ta'ala, maka bisa dipastikan orang ini ada rasa ketun terhadap apa yang sudah diperbuat, karena apa yang sudah diperbuat ini akan bisa mendapatkan siksa yang ada. Ini pengertiannya, yaitu syarat pertama orang taubat itu adalah harus ada nadam, ketun tadi. Kemudian tiga syarat yang lain adalah ikhla', kemudian azam, dan juga radul madlamah. Kalau memang hak adami harus mengembalikan barang dari hak adami tadi. Tiga ini juga diambil dari pengertian dauhnya Allah, yang Allah dauh walam yusiru ala ma fa'alu. Ketika orang-orang ini tidak terus-terusan netepi melakukan hal-hal dosa itu. Ketiga pengertian tadi yang dikatakan ikhla, medol perbuatannya, medol awai dari hal dosa maksiat, kemudian dalam hati harus ada niatan kuat tidak mengulangi lagi, dan yang ketiga adalah mengembalikan hal zalim tadi ketika ada perbuatan dosa yang hubungannya dengan hak adami. Kemarin dijelaskan ada harta, ketika kita mengambil harta orang lain tanpa ada hak dengan cara zalim, maka harta ini harus dikembalikan. Berarti ada tiga syarat tadi. Di samping syarat pertama nadam, kemudian ada syarat ikhla, azam, dan raddul madlamah tadi. Nah, yang tiga ini, syarat ikhla, azam, dan raddul madlamah, ini tadi diambil dari ayat yang ayat tadi, walam yusiru ala ma fa'alu. Ketika orang-orang ini dikatakan orang-orang yang taubat tidak menetapi terhadap perbuatan salah atau dosanya yang ada. Kenapa pengertiannya ini diambil ini? Karena ketika ada orang tidak melepaskan dirinya dari perbuatan dosa yang ada, maka orang ini dikatakan orang yang menetapi terhadap dosa. Kemudian yang kedua, ketika orang ini sudah bisa melepaskan diri dari dosa itu, tapi dalam hatinya masih ada keinginan kuat untuk kembali melakukan dosa di kesempatan yang lain, maka tetap orang ini juga dikatakan orang yang musirudunub, orang yang langgeng nglakoni dosa, netepi dosa sing ana. Begitu pula ketika ada orang ini ada niatan kuat untuk untuk sudah tidak mengulangi, sudah niatan kuat untuk tidak mengulangi hal dosa itu, tapi barang dosanya masih ditahan pada dirinya yang ada. Ketika tadi ada hak adami, tadi wong iki wis ketun, kemudian ada niatan kuat tidak mau mengulangi perbuatan dosa itu, tapi hal dosa ini tadi berhubungan dengan hak adami, mengambil harta orang tadi. Hartanya masih dipegang terus sama orang ini, maka tetap dikatakan orang yang masih musirudunub, masih menetapi terus-terus melakukan dosa yang ada. Dari ini maka tiga syarat tambahan tadi, di samping nadam ada syarat ikhla, azam, dan raddul madlamah, ini semuanya harus terjadi. Karena itu empat-empatnya ini dikatakan dari sebagian ulama mengatakan rukunnya taubat, ada yang mengatakan syaratnya taubat. Harus ada empat hal ini. Kalau kita benar-benar dikatakan orang taubat, maka harus ada empat ini dalam diri orang yang taubat tadi, orang yang taib tadi. Ini harus ada sifat ketun, kemudian menyesal, dalam bahasa Indonesia menyesal, kemudian melepaskan diri dari hal dosa itu, ikhla. Yang ketiga adalah
azam, ada niatan kuat, tidak mau mengulangi hal dosa tersebut. Kemudian yang ketiga, mengembalikan hal dosa itu. Tegese kalau hal dosa itu berhubungan dengan hak adami, maka ya syarat yang keempat taubat itu adalah mengembalikan barang tadi. Kalau ada hubungan dengan sesama manusia, mengembalikan barang terhadap pemiliknya yang ada. Sudah, kemudian sekarang masuk ke nadhoman berikutnya dari kitab Kifayatul Adqiyah hasyiahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Waqih dawa man bil muhasabatil lati tanha katak siron jaro watasahula. Saya ulangi, waqih dawa man bil muhasabatil lati tanha katak siron jaro watasahula. Kelanjutannya nado, waqih lan ngreksa sira, waqih lan ngreksa sira ing getun mang taubat utawa getun iki dawaman hale langgeng bil muhasabati kelawan muhasabah, kelawan ngoreksi awake dhewe allati kang tanha iso nyegah apa muhasabah ka ing sira taksiron ing pepeka utawa ing kesalahan, jaro kang kelaku apa taksiron wa tasawulan lan ing kegampangi, watasaulan lan ing kegampange. Nadhoman berikutnya yang kedua selanjutnya wa bihib di ainin wal lisani wasairil a'dha jami'an fajhadan la taksula. Wa bihib di ainin wal lisani wasairil a'dha jami'an fajhadan la taksala. Nadham yang selanjutnya wa bihifdzi ainin lan kelawan ngreksa peningal mripat, wal lisani lan ngreksa lesane, wa syairil a'dha lan sekarine pira-pira anggota jami'an hale kabeh, fajhadan mongko usaha temen sira, la taksila ojo aras-arasen sapa sira, ojo aras-arasen sapa sira. Ai ikhwat tegese njaga utawa ngreksa sira al-mataba ing tobat mang amma sanging barang yufsidu kang iso ngrusak apa mahu ing matab min mukhalafati syar'i bayani sangking pira-pira nulayani syarak bidawami umrika ing dalem langgengi umur sira bi muhasabati amalika kelawan niti-niti ngoreksi pira-pira amal sira as-sayyiati kang elek wa harakati kalan gerak pira-pira gerak sira wa khatarati qalbika lan keren pira-pira keren teki ati sira lailan ing dalam dalune wa naharon lan awani. Sebab ya mongko utai muhasabah iku allati perkara tanha kang iso nyegah apa lati ka ing sira an tawaniyaka saking pira-pira nemen-nemen sira kangelani sira fil ibadah ing dalam ibadah alladzi kang sadara metu apa alladzi minka sanging sira watan halan ya iso nyegah apa allati utawa muhasabah man kaing sira antas saulin saking sembrono kegampang utawa sembrono fi amri dini kaing dalam perkarane agama sira. Qala dawu sapa Amirul Mukminin Umar rupani Umar radhiyallahu hasibu padha niti-nitiya sira kabeh
padha ngoreksi sira kabeh anggusakum ing pira-pira awak dhewe sira kabeh qabla an tuhasabu ing dalem sadurunge ento den hisab sapa sira kabeh wa tahni ulan padha wa ta'abulan padha ngisin-ngisina sira lil ardi marang sifat wirang al akbari kang luwih gedhe Allah ing atase Gusti Allah yauma idin dalam dinane dina hisab man yauma idin dalam dinane hisab sing turaduna padha den pentokake sira kabeh la takhfa ora samar minkum sang sira kabeh apa khafiyatun perkara kang samar terus dua nadoman berikutnya tadi wakil dawaman bil muhasabah ila akhiri tadi oleh Imam Nawawi kemudian disarai dicemahkan bahwa ketika kamu sudah melangkah ke taubat tadi maka jaga nilai taubat ini dari perkara-perkara yang bisa merusak taubat. Apa perkara yang bisa merusak taubat adalah tidak patuh terhadap syariat selama hidup yang ada. Dengan cara apa? Dengan cara muhasabah diri sendiri. Tadi kita diperintah untuk menjaga nilai taubat itu dari hal-hal yang bisa merusak taubat. Apa hal yang bisa merusak taubat adalah tidak patuh terhadap perintah syariat selama hidup yang ada. Dengan cara apa? Dengan cara muhasabah. Muhasabah pertama adalah muhasabah terhadap seluruh amal-amalnya yang ada. Muhasabah terhadap amal-amalnya, terutama amal-amal yang jelek. Kemudian dari gerak tubuhnya, bahkan kerentek hati ini selama 24 jam yang ada. Harus muhasabah, harus bisa mengoreksi ini, mengoreksi pribadi-pribadi kita. Nah, muhasabah ini hal yang bisa mencegah manusia ini dari aras-arasene atau mungkin malas ketika melakukan ibadah yang ada. Dan muhasabah ini juga bisa mencegah orang itu agar tidak sembrono, gak kegampang ambek perkara agamanya yang ada. Hal ini sesuai apa yang diwasiatkan oleh Umar. Khalifah Umar, Sayyidina Umar pernah berkata, muhasabahlah kamu semua terhadap diri kamu sebelum kamu nanti dihisab di hari akhir yang ada. Karena ketika dihisab di hari akhir ini tidak ada hal yang samar bagi kamu ketika nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk bisa agar taubat ini bisa terjaga dengan baik, maka langkahnya tadi adalah harus muhasabah, harus mengoreksi dirinya sendiri yang ada. Dari ini pengerjaannya, maka wayang bagi kalau begitu, wayang bagi lan sayukjo lana kedune kita opoan nuksira yen to ngakeh-ngakehake sapa kita al istighfar ing istighfar wa doa lan ing donga biqolina kelawan dawuh kita rupane dawuh Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sebab innahu mongkostune istighfar lan doa iku min jumlatil istighfar yang saking jumlah istighfar kama kaya keterangan fil hadis dalam hadis wal munajat lan munajah wal munajat lan munajah bimisli qouli sawi kelawan sepadane dawuh Imam Syafi'i radhiyallahu anhu min bahril wafir saking bahar wafir yang terkenal ilahi abdukal jani ataka mukiron bidzunubi wa qad da'aka. Ilahi do pangeran ingsun abduka utawi kawula panjenengan aljani kang akeh cacate akeh nyatoni niku ata teka sapa abet kaing panjenengan mukiron halih ngakoni
bidunubi klan pira-pira dosane. Waqadha lan teman-teman wis ndonga sapa abet ka ing panjenengan. Fa in takfir mongko lamuna ngapura panjenengan. Fa anta mongko te panjenengan liza kamarang mengkono pengapura iku ahlun aline. Wa in tutrit lan lamuna nolak panjenengan. Paman mongko te sapa iku yarhamu iso melasi sapa man siwa kasaliyane panjenengan. Kala yang dawuh sapa kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma asar ora netepi sapa man wong. Ma asar ora netepi sapa man wong. Istighfar kang gelem istighfar sapa man Allah ing Gusti Allah. Wa in adalan sinajan baleni sapa man fil yaumin dalam sedinani sab'ina kelan 78 marrotan ambalani. Rawahu ing hadis sapa Al-Bukhari Imam Bukhari wa Muslim wa Abu Dawud wa Tirmidzi an Abi Bakar As-Siddiq sangi Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Wal makna lan utai artine hadis iku man utai sapane wong iku adba ngenut mbudeni sapa man adda bang dosane bil istighfar lan maca istighfar. Ya berarti pale samong ora ana sapa man iku musirun wong kang netepi ale ngatasé adzambi. Bain takarrara senajan bola-bali apa adzambu man. Minhu sanging man. Terus wafat lan yon jaga ngreksa. Wafat lan jaga to ngreksa sapa sira? Al-madhaba ing tobat mang lahu marang istighfar mang aidon. Bihibdil aini kelawan jaga mripate anin nadhuri sanging ningali ila muslimin marang wong Islam liya bi ainil ihtiqari kelawan peninggal ngino wa anil itilai lan ningali niti-niti ala aibi muslimin ing atase cacat wong Islam wa ila suratin lan marang gambar bisyahwatin kan syahwat wa ila aurati ajnabin lan marang aurati wong lanang liya wa ila imraatin ajnabiyatin lan marang wong wadon liya wala ismalan ora ana dosa iku maujud ala maning atase wong sabako kang dingin apa nadru ningali niman ila ru'yati mahramatin marang ningali wadon kang mahram min wari qasdin sanging tanpa sejo fil marratil ula ing dalem ambalan kang pertama bihilawi maklan bedani perkara lau adalah menembaleni somanha ing ru'yah baleni somanha ing ru'yah wa nukilan den nukilan ilihya sang kitabihya apa anna Allah sedus Allah ta'ala merasuk Allah iku yas'alu nakoni sapa Allah abdahu ing kaulani Gusti Allah yaumal kiamati ing dalem dina kiamat an fuduli nadhari saking turae ningali kama yas'alu kaya oleh kama yas'alu kaya oleh takon sahabat Allah ing abad mang an fudulil kalam saking turani kuneman wahfat lan yon jaga maneh sira al madhaba ing ngon tobat mang aidon halimali bihibdil lisani kelawan jaga lesani anil kadbi saking goroh wal khulfilan nulayani fil wa'di dalam janjine wal hibadilan hibang rasani wal mujadalati lan para padu tukaran wa madhin nafsilan ngelem ngelem wong ngelem awa-awaan wala nilan ngelaknat wa tuailan donga alal khalqi melarat ing atase makhluk bil halaki kelan kerusakan wal mazahilan guyonan al kasir kang akeh wahfat lan yang jaga sira al madhaba ing tobat mang aidon halimali bihibdi bakil adoi kelawan ngreksa sekarine pira-pira anggota kal uduni kaya mripa kaya kupinge fatahwadu mongkon jaga sira ing udun anil izghai saking ngrungokno ilama marang barang sing layaliku kang ora patut apa mak wakal anfilan kaya irung fatahwadu mongkon jaga sira ing irung an summi rihil ajnabiyati saking ngambu
ambune wadon liya. Wa kalbatni lan kaya weteng fatah wa mongko ngreksa sirahu ing baten weteng anil muharramati sanging pira-pira barang kang den haramno wasubuhati lan pira-pira barang subhat wasahawati lan pira-pira kesenengan allati kang latali ora patut apa syahwat wakal farji lan kaya farji fatah wa mongko njaga sirahu ing farji an kuli haramin sanging saben barang kang haram wakal yati lan kaya tangan fatah wa mongko njaga siraha ing yat an tadriba sanging yen to ngepuk sira maksuman ing wong kang den reksa au tatana walau to merkole sira ya kelawan yat malan ing bondo donya haraman kang haram au tudhi to nglarani sira biya kelawan yat tangan ahadan ing wong suci minal khalqi sange makhluk au takhunu to ngianati sita nyedrani to ngianati sira biya kelawan yat tangan iwadiatin dalam barang titipan au taktuba to nulis sira biha kelawan yat tangan ma ing barang laya juju kang ora wenang apa anut ku ngucap bi kelawan ma wa karijlan kaya sikil yan patah watu mongko ngreksa sira njaga sira ing sikil rijal anil masih sange mlaku ila haramin marang barang haram awidha biuta lunga ila babi sultanin marang lawangi raja dolimin kang dolim maharido sartani ridho bidul miklan ngani ngoyone sultan dolim bakal kolbilan kaya ati tafatahwadu mongko jaga sirahu ing qalb minal hasadi sanging hasud waryaila sanging riya wal ujbilan sanging ujub rumangsa paling apik. Kelanjutannya dari Nadom tadi sudah jelaskan bahwa ketika tobat maka jaga tobat itu dari hal-hal yang merusak tobat. Hal yang merusak tobat tadi adalah tidak patuh terhadap syariat selama hidup yang ada. Caranya menjaga dengan muhasabah tadi. Lah karena harus ada muhasabah, maka yang baik hendaknya bagi kita semua adalah memperbanyak istighfar dan memperbanyak doa. Seperti doa yang manqul, doa yang diajarkan langsung oleh Kanjeng Nabi, doa tadi Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah qina adzabannar. Kenapa? Karena doa ini juga termasuk jumlahnya istighfar. Keterangan sesuai di hadis yang ada. Termasuk juga memperbanyak munajat. Memperbanyak munajat bebisik nanggene Allah Ta'ala. Seperti yang dikerjakan oleh Imam Syafi'i ketika Imam Syafi'i munajat hadirat Allah dengan menggunakan sihiran tadi. Yang sihirannya ini terkenal. Yang Imam Syafi'i sihirannya tadi ilahi abdukal jani ataka mukiran bidzunubi wa qad da'aka fa in taghfir wa anta lidzaka alun wa in tatrud faman yarhamu siwaka. Juga termasuk yang disabdakan oleh Rasul Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kanjeng Nabi dawuh, seseorang ini tidak akan dikatakan musir dzunub. Seseorang itu tidak akan dikatakan terus-menerus melakukan dosa ketika orang ini langsung seketika istighfar kehadirat Allah Ta'ala. Meskipun mungkin kesalahan tadi dalam satu hari dilakukan sampai 70 kali. Hadis ini hadis sahih karena berada di berada di kitab Sahih Bukhari dan juga di Sahih Muslim, bahkan diriwayatkan di Sunan Abi Daud dan Tirmidzi yang ada. Hadis ini riwayat dari Sayyidina Abu Bakar tadi. Yang pengertian hadis ini, pengertian secara umumnya hadis adalah barang siapa yang melakukan satu kesalahan kemudian diikuti dengan istighfar, maka orang ini tidak akan termasuk golongan musirud dzunub, orang yang terus-terusan melakukan dosa, meskipun mungkin kesalahan atau dosa itu berulang-ulang dilaksanakan. Jadi istighfar ini termasuk perkara yang bisa kafarud dzunub, bisa melebur nilai dosa yang ada. Lah yang dimaksud dengan hadis tadi atau pengertian tadi yang ada, kebanyakan
Para ulama berpendapat ini adalah dosa-dosa yang dikatakan dosa-dosa kecil adanya. Dari hal ini maka hendaknya orang yang taubat ini menjaga betul kedua matanya, menjaga betul semua anggotanya yang ada. Kalau ingin benar-benar dikatakan taubat, maka termasuk langkahnya adalah muhasabah tadi dengan cara menjaga kedua mata ini jangan sampai dipakai melihat hal yang haram. Tadi dikategorikan yang pertama, kedua mata kita pakai untuk melihat dengan cara merendahkan orang Islam lain yang ada. Atau ketika kamu melihat teman yang lain, kamu hanya ingin mencari-cari kekurangan atau kesalahan teman Islam yang lain. Ini termasuk hal dosa. Tadi ketika kamu punya hubungan teman dengan sesama orang Islam yang ada, di sini kamu hanya ingin mencari-cari kekurangan dan kesalahan dari orang teman kamu yang Islam ini sama, ini kamu belum bisa menjaga nilai taubat. Karena menjaga taubat termasuk harus menjaga pandangan mata ini dari hal-hal yang haram. Ya, termasuk kategori ini adalah mata ini kita pakai melihat orang Islam lain dengan cara menghina orang itu. Atau kita melihat orang lain dengan cara ingin mencari kekurangan atau kesalahan orang lain. Ini sama dosa nilainya. Atau mata ini kita dipakai melihat ke gambar yang haram, gambar yang akan menimbulkan syahwat, atau dipakai melihat aurat orang laki-laki lain, bahkan aurat perempuan lain yang ada. Aurat perempuan lain yang ada. Ini harus bisa dijaga betul mata tadi, agar bisa dikatakan kita menjaga nilai tobat itu, menjaga nilai tobat. Kenapa? Karena apapun yang dilihat oleh mata kita manusia yang tidak ada nilainya, ini nanti di hari akhir di kiamat pasti juga akan ditanyakan seperti lesan kita yang ada. Ketika kita diberi lesan, diberi mulut oleh Allah Ta'ala untuk bisa dipakai bicara, kalau kita menggunakan mulut tadi, kita gunakan bicara terhadap hal yang tidak ada nilai gunanya, ini pasti nanti juga akan ada hisabnya. Sama, penglihatan mata itu juga akan dipertanyakan pertanggungjawabannya nanti di hadapan Allah Ta'ala. Karena itu maka harus juga orang yang ingin taubat tadi harus juga menjaga mulutnya yang ada. Jaga mulut, jangan dipakai untuk melakukan hal-hal yang dosa. Bahkan kalau kita mau ngoreksi pribadi kita yang ada, pribadi-pribadi kita manusia, dosa yang banyak, dosa yang paling besar atau yang paling dominan, ini memang dari mulut tadi. Mulut tadi, karena mulut itu akan bisa dipakai untuk berbohong, mulut itu bisa dipakai untuk tidak memenuhi sumpah atau janji. Mulut itu dipakai untuk menggunjing ke orang lain, bahkan mulut dipakai untuk mencaci maki orang lain dan sebagainya. Bahkan mulut ini kelihatannya keluar ucapan doa, tapi ketika doa yang jelek terhadap orang Islam lain, ini pun juga larangan. Kamu punya teman Islam, kamu doakan jelek dia, maka mulut kamu ini melakukan hal dosa. Contoh umpama, muga-muga koncoku si A iki ndang iso ndang mate umpama saya, kamu mendoakan gini, ini sudah dosa mulut ini. Mulut ini sudah dosa adanya. Karena itu harus benar-benar kita bisa menjaga mulut ini. Bahkan puasa yang kita kerjakan, terutama Ramadan umpama yang ada, ini puasa ini kadang bisa sah hukumnya secara fikih, tapi puasa yang kita kerjakan
tidak akan ada nilai apa-apa, tidak ada nilai pahalanya. Ini kenapa? Karena dikarenakan ya tadi, selama melaksanakan puasa tidak bisa menjaga mulut tadi yang ada. Hal ini karena pengertian tadi, ada hadis yang terkenal, Kanjeng Nabi kan memperingatkan kita dengan riwayat yang ada. Kanjeng Nabi dahulu kok, kam min shaimin laisa lahul jaza ilal ju' wal atsab. Banyak orang bisa melakukan puasa, tapi orang-orang ini tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya rasa lapar dan hanya rasa dahaga saja. Banyak ulama mengartikan hadis ini bahwa puasanya orang tersebut mungkin sah secara hukum fikih, karena dia bisa menjaga tidak makan, tidak minum mulai dari subuh sampai terbenamnya matahari, sampai waktu buka. Tapi selama melakukan puasa ini dia masih melakukan hal-hal dosa yang bisa menghancurkan nilai pahala. Lah di riwayat lain ada 5 perkara yang bisa melebur nilai pahala puasa. Lah 5 ini hampir kebanyakan, yang 4 ini adalah sumbernya dari mulut, 1 yang dari mata. Hanya 1 dari mata. Karena itu ketika kita benar-benar ingin bisa taubat, maka lesan ini harus dijaga, mulut ini jaga, jangan sampai melakukan hal dosa yang ada. Begitu pula anggota-anggota yang lain pun, kalau kita ingin dikatakan taubat itu taubat yang benar, taubat yang baik, maka anggota yang lain selain dari mata dan mulut ini juga harus dijaga dari hal dosa maksiat. Tadi digambarkan secara gamblang, pertama termasuk juga harus menjaga telinga. Telinga ini jaga dari dipakai untuk mendengarkan hal-hal yang tidak ada guna manfaatnya. Hidung juga jaga dari mencium hal-hal yang memang dilarang, mencium bau orang perempuan lain yang bukan mahram. Perut pun harus dijaga dari hal-hal yang diharamkan, dari hal-hal yang subhat, bahkan dari hal-hal yang syahwat. Tegese ketika kita mangan iki aja nuruti nafsune hawa nafsune perut saja. Kemudian termasuk jaga juga farji yang ada. Kemaluan kita harus kita jaga dari semua hal yang diharamkan. Tangan dan kaki pun harus kita jaga, jangan sampai tangan dan kaki ini kita gunakan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Menyakiti orang lain, mengambil barang orang lain, kaki dipakai berjalan ke tempat-tempat yang haram dan sebagainya. Jadi ini termasuk cara kita bisa dikatakan orang yang bisa menjaga nilai taubat tadi yang ada. Bahkan hati yang ada di dalam ini, batin kita pun harus kita jaga dari hal-hal yang dosa nilainya. Hati ini malah kemarin kan hati ini semacam pimpinan dari tubuh kita. Maka menjaga hati malah harus lebih dominan, harus lebih kuat. Caranya bagaimana hati ini jaga? Jangan sampai punya angan-angan utawa hati iki ngrentek nanggene hal-hal yang haram. Hati kok sampai punya sifat hasud, iri, dengki terhadap yang lain. Hati ini jaga jangan sampai riya. Hati batin ini jaga jangan sampai punya sifat ujub, merasa diri lebih baik. Iku jenenge ujub. Rumangsane awake iki wis apik dhewe dan sebagainya, iki ujub. Iki jaga ini, hati ini. Bahkan hati ini yang lebih dominan karena semua anggota yang lain iki akeh nurut apa jari hati. Qala dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza taba lamuna tobat,
sapa abdu menungso ansa mongko nglalekake sapa Allah Gusti Allah al hafadhata ing malaikat hafadhah, malaikat sing bagian nyatet amali menungso dunuba ing pira-pira dosane abet wa ansa yon nglalekake sapa Allah zalika ing mengkono-mengkono dunumang jawarihu ing pira-pira anggotane abet wa ma'ali maulan ing pira-pira tanda-tanda tengere abet mang minal ardi sanging bumi ai asari tilkal amakin tegese pira-pira labete mengkono-mengkono panggonan allati kang jarot kelaku alaya ing atase tilkal amakin apal maksiatu maksiat hatta yapko sehingga keri tetep sapa abet mang hatta yapko sehingga ya bat iki ayo mari ya apa lam keliru berarti tutup lagi lam ya hatta yalqa sehingga iso ketemu sapa abad Allah Gusti Allah wa laisa lan ora ana iku ing atase abad sapa saidun saksi sijine saksi sing minallahi sang Gusti Allah taala ai min kibalilahi saking are Gusti Allah bidzambin kelawan dosane rawahing hadis Abi Ibnu Asakir Imam Ibnu Asakir wal Hakim lan Imam Hakim an Anas bin Malikin saking Anas bin Malik. Kenapa ini harus kita jaga tadi semua anggota yang ada untuk kita tetap tobat tadi, untuk bisa menjaga nilai tobat dengan cara muhasabah tadi, karena ada satu hadis tadi riwayat dari Anas bin Malik dari riwayat dari Anas bin Malik kanjeng Nabi Daud tadi ketika seseorang ini taubat dengan taubat yang nasuha pastinya, maka Allah Ta'ala kan melupakan malaikat hafadho ini untuk mencatat dosa-dosa orang yang taubat tadi. Bahkan Allah Ta'ala juga akan melupakan anggota tubuh orang yang taubat ini, bahkan tempat-tempat di bumi yang dilakukan hal dosa maksiat ini pun juga akan dihapus, akan dilupakan. Sampai orang yang benar-benar taubat ini bisa bertemu langsung dengan Allah Ta'ala ketika berada di hadirat Allah. Tidak ada satu saksi pun dari Allah Ta'ala tentang dosanya yang pernah dikerjakan. Pengertiannya hadis ini tadi, sebesar apapun dosa yang ada, seberapa banyak dosa yang ada, tapi ketika orang itu benar-benar bertaubat ke hadirat Allah dengan taubat nasuha, paling tidak ada 4 syarat yang tersebut tadi. Kemudian orang ini mau muhasabah, ini berarti tanda dia taubat tadi, maka Allah Ta'ala akan melupakan malaikat-malaikat pencatat ini mencatat dosa orang yang sudah tobat. Gampangane dosa sing kecatat itu selebur. Bahkan Allah Ta'ala juga menjadikan lupa anggota tubuhnya manusia ini ketika sudah taubat tadi. Tadi besok akhirat anggota tubuh orang ini tidak akan bisa bersaksi tentang hal dosa yang ada, karena sudah dilupakan oleh Allah. Bukan hanya itu saja, tempat-tempat yang dipakai untuk melakukan dosa ini pun akan juga terhapus, tidak ada persaksian bagi tempat-tempat yang pernah dipakai untuk melakukan dosa. Sampai kemudian orang ini sowan ke hadirat Allah Ta'ala, tidak ada saksi yang memberatkan terhadap orang tersebut di hadapan Allah tentang satu dosa yang dikerjakan. Hadis yang riwayat dari sahabat Anas ini tadi, dari Anas bin Malik, ini hadis yang sangat-sangat besar nilainya bagi kita, agar kita tidak punya sifat putus asa terhadap rahmatnya Allah.
Hadis ini pula juga akan menjadikan pengingat kita tidak akan kegampang, gak sembrono ambek barang dosa yang ada. Sebab sekecil apapun dosa yang ada, kalau dosa ini kita tidak taubat kehadirat Allah, pasti dosa ini akan bisa menjadikan sengsara bagi orang yang melakukan dosa itu. Tapi sebaliknya, sebesar apapun dosa, seberapa banyak dosa yang ada, kalau orang itu benar-benar taubat kehadirat Allah Ta'ala, maka masih ada peluang besar orang ini mendapatkan rahmat Allah Ta'ala. Karena itu saya sering katakan, sebaik-baiknya kita adalah ketika kita mau mengakui kesalahan itu dan memperbaiki terhadap kesalahan yang ada. Fungsi kita tobat itu. Secara umum, contoh umpama, karena kamu masih berada proses tarbiyah, masih dalam pendidikan. Kamu santri, akan dikatakan santri yang terbaik adalah santri yang mau mengakui kesalahannya dan memperbaiki terhadap kesalahan-kesalahannya. Mau mengakui kekurangannya dan memperbaiki kekurangan-kekurangannya yang ada. Itu kita akan menjadi santri yang terbaik. Kenapa? Karena sampai ada istilah saapi-api wong ya tetep ono salah, ono kurangi. Saele-ele wong ya tetep ono apike, senajan hanya sedikit. Ele-ele wong nalika wong iki ngaku nek awake paling apik, awake enggak punya salah, enggak punya kekurangan. Itu paling jelek-jelek orang. Ketika kamu proses belajar nyantri umpama, kamu sudah punya dalam hati kamu angan-angan, aku ini santri yang paling baik, aku ini santri yang tidak punya kesalahan, aku ini santri yang tidak ada kekurangannya. Ketika kamu dalam hati punya perasaan ini, maka sebenarnya kamu adalah paling jelek-jeleknya santri nanti. Kenapa? Karena ketika kamu sudah merasa baik, kamu bahkan merasa yang terbaik, maka kamu tidak akan mau muhasabah. Kamu tidak akan mau mengoreksi pribadi kamu. Tidak mungkin akan mau mengoreksi pribadi. Tapi kalau kamu merasa masih ada kekurangannya, kalau kamu merasa masih banyak kesalahan, maka perjalanan kamu akan banyak muhasabah, banyak introspeksi diri, banyak mengoreksi diri untuk agar bisa lebih baik adanya. Lanjut, kemudian masih menjelaskan tadi nadhomannya. Qauluhu taidawi kinazim fajhadan rupani lafat fajhadan bi fathil ha iklan diwaca fathai. Ai amalan tegese nglakonana temen sira alal madhabi ngatasi panggonan tobat mang ma hifdzil a'dha'i sartane njaga pira-pira anggota wa yatato qatika kelawan sak katoke kekuatane sira. Qaulu taidawe kinadim la taksil awab bi hadfil ati kelawan buang huruf atofi wa bi fathi sinilan kelawan diwaca sini aiwala tak salat tegese ojo aras-arasan temen sira andalika sangi mengkono-mengkono njaga anggota man fal alifu mongko te huruf alif iku iwadun dadi iwat ijolan ganti an-nuni taukidi sanging nun taukid an-nuni taukidi sanging nun taukid. Tadi ini hanya menjelaskan nadhoman tadi yang memang artinya tadi include semacam yang sudah saya sampaikan awal. Perintah untuk menjaga dari seluruh anggota yang ada agar bisa menetapi nilai tobat yang ada, ini kerjakan semaksimal mungkin. Jangan kamu bermalas-malasan menjaga seluruh anggota ini dari hal-hal yang dosa, dari hal-hal maksiat atau yang diharamkan. Dalam keseharian kamu, kehidupan kamu sehari-hari, kamu bisa ini, menjaga ini tadi, seluruh anggota yang ada dengan baik, maka kamu bisa dikatakan sudah menetepi ajek nanggeni nilai taubat tadi yang ada. Kamu iso jarani netepi nanggeni muhasabah.
ngoreksi pribadi. Karena menjaga seluruh anggota tadi, ini berarti butuh muhasabah. Oh, mata saya dari tadi pagi sampai saat ini saya gunakan apa saja. Agar nanti di waktu yang berikutnya bisa menjaga. Oh, mulut saya tadi dari pagi sampai saat ini apa saja yang sudah saya gunakan. Apa saja kalimat yang sudah keluar dari mulut saya. Agar di waktu yang kemudian bisa menjaga mulut. Berarti menjaga seluruh anggota tadi yang ada dari hal yang dosa dan maksiat, ini nilainya kamu sudah muhasabah terhadap anggota yang ada. Ini yang akan menjadikan kamu akan lebih baik nilainya ketika bertambah waktu, bertambah umur dari kamu, maka akan bisa bertambah nilai kebaikannya dari seluruh anggota yang ada. Sudah, kemudian ada nadhaman selanjutnya. At-taubu miftahun likulli ibadatin wa asasu kullil khairi ma asmala. At-taubu mongko utawi taubat iku miftahun dadi kunci likulli ibadatin marang sekabehane ibadah utawa ben-ben ibadah. Wa asasu kullil khairi lan dadi dasare utawa pondasine ben-ben kebaikan. Ajma hale sekabehane asmalatur hale oleh mengkune utawa padha hale sekabehane ya kena. Aifat taubatu tegese mongko utawi taubat anidudung bisanging pira-pira dosa birrujui kelawan balik ila sitaril uyubi marang ditutupine pira-pira cacat iku miftahu istiqomatil mailina dadi kuncine ajeke utawa istiqomahe pira-pira kang padha condong kabeh. Wa ma bada'u tariqis salikina lan dadi nggon kawitane dalane pira-pira kang padha ngambah kabeh. Wa awwalu akadamil muridina lan dadi kawitane pira-pira delamaan utawa jangkaan delamaane pira-pira murid pira-pira kang ngarepake dalan akhirat. Wa ra'su malil faizina lan dadi babok donyane pira-pira kang padha bejo kabeh. Wa matlaul istifai lan dadi nggon muncule pira-pira wong kang dadi pilihan kabeh. Wal ijtiba lan tegese pira-pira kang den selirian lil muqarrabina keduwene pira-pira kang padha keparek kabeh. Qaulu ajma qauluhu taidawi ke nadim ajma lafat ajma man iku taqidun naukiti nguatake likulil khairi marang lafat likulil khair lianna kurang lafat ajma iku lianna kurang ajma iku lianna kurang lafat ajma ya kena utawa nang ini kulil khair ya. Kulil khair iku bunyatul idhofati bangunane idhofah. Au bi kauni utawa kelawan anane lafat ajma iku alamu jinsin alam jenis. Bahwa mongko utawi lafat mang iku ma'rifatun ma'rifat. Nang khair iku ya khair iku ma'rifatun ma'rifat. Wa qaulan tadawi ke nadim asma lafat asma iku ya takkidun sanin takkid kedua li anna kun lafat asmal iku ya dulunuduna yen apa asmal alas sumuli ing atase menggune kabeh perkara bi makna amati kelawan artine umume perkara ai kulidu sekabehane perkara utawa sebagai sekabehane khair mak
Fainib tulita mongko lamun den coba sapa sira bi ghaflatin kelawan lali au subatin utawa kekancan di majlisin dalam sijine majlis fatudarikunna mongko nyusulana temen sira mahrulan hale wong kang melayu wong kang cepet-cepet hale wong lho iku mana doman ya nah doman mana sih ya sih saya ulangi wes iku wae sih kayak Mas Subah apa ke Ahmad Aikuli saya jelaskan dulu yang itu. Kemudian nadoman selanjutnya tadi fataubu miftahun likul ibadah ila akhiri. Kenapa wasiat yang pertama ini adalah tobat? Tadi karena tobat dari dosa-dosa yang ada ini adalah kunci keistiqomahan orang-orang yang ingin melakukan ibadah kehadirat Allah. Bahkan tobat ini juga awal permulaan jalan orang-orang yang ingin melalui jalan untuk mendekatkan diri ke hadirat Allah. Bahkan tobat ini juga adalah awal melangkahnya murid, awal melangkahnya orang yang ingin mendekatkan diri ke hadirat Allah. Bahkan tobat ini adalah menjadi modal pokok orang-orang yang akan mendapatkan kebahagiaan. Bahkan taubat ini adalah tempat munculnya orang-orang pilihan-pilihan agar orang-orang ini menjadi kelompok muqarrabin, orang-orang yang sudah dekat ke hadirat Allah Ta'ala. Jadi wasiat yang pertama ini kenapa tobat, semacam nadoman ini menjelaskan tentang bahwa tobat ini hal yang sangat penting bagi semuanya. Kenapa tobat ini paling penting bagi semuanya tadi yang ada? Karena tadi diawali adalah dengan istilah kunci istiqomah ma'ilin. Ketika orang dikatakan ma'il ini orang yang awal, orang yang dalam hatinya ini sudah ada keinginan untuk lebih fokus ibadah. Ketika dalam hati kamu sudah ada keinginan ini, maka tobat ini adalah kunci pembuka untuk bisa menjadi kamu lebih istiqomah. Tahapan yang kedua, ketika orang itu sudah salik, sudah menempuh jalan untuk kehadirat Allah Ta'ala, maka tobat ini adalah awal permulaan untuk dia menempuh jalan mendekatkan diri kehadirat Allah. Bagi orang yang sudah ketiga, tahapan yang ketiga, bukan hanya menempuh jalan, orang ini sudah punya keinginan untuk bisa mendekatkan dirinya ke hadirat Allah, maka tobat ini adalah awal dia untuk bisa melangkah menuju lebih dekat kehadirat Allah. Sampai kemudian selanjutnya faiz ini adalah orang yang sudah berada di dekat Allah karena keberuntungannya yang ada. Ini pun juga taubat itu akan menjadi modal utama ketika dia sudah berada di hadratil ilah. Bahkan tobat ini juga pertanda orang itu orang yang akan kelompoknya menjadi muqarrabin tadi. Pangkat muqarrabin, orang yang paling dekat hadirat Allah. Loh, dari ini dari penjelasan ini berarti taubat ini semuanya, berarti semua tingkatan orang yang ingin mendekatkan diri ke hadirat Allah ini butuh taubat. Butuh tobat. Loh, karena sangat pentingnya tobat ini, maka wasiat yang pertama kita diperintah untuk bisa terus bertobat ke hadirat Allah Ta'ala.
Nah, tobatnya yang ada harus ya tobat nasuha dengan cara paling tidak ada 4 syarat tadi. Ada penyesalan, nadam getun mang penyesalan, kemudian ada apa? Ikhlas, ada melepaskan diri dari hal dosa maksiat, kemudian yang ketiga ada keinginan kuat, tidak mau mengulangi dosanya yang ada, kemudian yang keempat adalah mengembalikan barang yang memang bukan miliknya tadi. Ini taubat nasuha. Ketika ini bisa kamu kerjakan, kamu umpama dalam hati masih ada nilai keinginan untuk lebih baik atau keinginan untuk bisa lebih ibadah, lebih fokus umpama, maka jalan yang pertama adalah memang taubat. Taubat itu semacam kunci untuk pembuka kamu bisa lebih istiqomah nanti ke ibadah. Kalau posisi kamu sudah posisi yang salik, orang yang sudah menempuh jalan untuk bisa mendekatkan diri kehadiran Allah, maka taubat ini adalah awal permulaan membuka jalan tadi. Pintu saat terbuka, kamu sudah membangun jalan lagi. Bahkan kalau orang itu sudah dikatakan murid, orang yang sudah menempuh perjalanan yang sudah umpama kalau perjalanan ini kita ada gambarkan sudah di tengah-tengah jalan, ini dikatakan murid, maka taubat ini juga diperlukan karena murid ini akan melangkah lebih mendekatkan ke hadirat Allah. Ini pun diperlukan taubat. Karena sangat pentingnya taubat. Itu taubat yang harus. Umpama kemudian, ini nadoman berikutnya. Lah kita manusia, memang kita dioke urip gondonya, nek pas wayahe eling ya enak. Nek atine pas gembut dieling nang ngene mungkin iso iling. Tapi engko mari ngono, umpama kayak kamu sekarang, kayak kamu yang ada. Wayahe ngedem ngene ana ngaji, wah kaya ya eling. Mari nalika wis ditutup, iki apa maneh ngaji online ngene, ditutup apa nih jenenge? HP-ne wis marono digawe turu wis lali. Utawa digawe metu nang ndi wis lali. Wah mangopo sing disampaikan. Kenapa? Karena memang ya tadi wataknya kita manusia iku yang duwe sifat mang gampang lali. Nah kalau terjadi begini bagaimana? Nadoman selanjutnya itu menjelaskan itu. Selanjutnya nadoman. Saya baca selanjutnya Bismillahirrahmanirrahim. Wa ini tuli tabi ghaflatin au suhbatin fi majlisin fatadarokan muharwila. Wa ini tulita mongko lamuno den coba sapa sira bi ghaflatin kelawan lali au suhbatin utawa kekancan fi majlisin dalam sijine majlis. Ya fatadarokan mongko nyusulono temen sira muharwilan hale wong kang melayu ganjangan. Muharwilan hale wong kang melayu ganjangan. Kelanjutannya qaulu. Nadoman berikutnya saya jelaskan itunya ya dawi Imam Nawawi. Qaulu utawi dawi kinadim. Tuli talafat tulita bil bina iklan den mabni akil majhul. Ai imtahana tegese lamuno nyoba nguji kaing sira sapa Allah Gusti Allah bi ghaflatin kelan lali an muraati halika saking ngreksa tingkae sira au bi suhbati man utawa kelawan kekancan wong yuzilu kang iso nungkulake sapa man kaing sira andalika saing mengkono-mengkono muraati halika man fi majlisin dalam sijine majelis. Ya fatadarokan mongko nyusulana temen sira ma ing perkara fata kang wis poto apa ma minka sanging sira musri'an hale kancangan bi muhasabati nafsika kelawan niti-niti awak dhewe sira ala zallati ngatasi pira-pira keplesete wa bi kasratil istighfar lan kelawan akeh-akeh istighfar.
Kemudian diingatkan di nadhoman ini oleh Kiai Nadim, dalam perjalanan kamu hidup, umpama kamu mendapatkan ujian dengan cara mungkin kamu lupa terhadap amaliyah untuk bisa mendekatkan diri ke hadirat Allah, atau mungkin kamu mendapat ujian kamu berkumpul dengan orang-orang yang mungkin menjadikan kamu lupa untuk bisa menjaga menjaga aurat kamu, wiridan kamu yang ada terhadap nanging ngarsane Allah, maka caranya harus kamu langsung lakukan apa yang sudah hilang karena lupanya atau karena ketika berkumpul dengan orang banyak. Dengan cara apa? Dengan cara muhasabah pribadi kamu, mungkin pada waktu bertemu tadi, pada waktu keadaan lupa, ini banyak kesalahan-kesalahan yang ada, dan yang kedua dengan cara memperbanyak istighfar. Memperbanyak istighfar. Nadhoman yang kedua ini tadi, nadhoman yang selanjutnya yang tadi, wa ini betulita tadi yang ada, ini seakan-akan kita diingatkan oleh Kiai Nadim, selama kita hidup di dunia, paling tidak umpama minim lah 24 jam yang ada. Dalam 24 jam yang ada ini kita kok terus langgeng pol ibadah tok gak ono liyane, kayaknya kita nggak mampu. 24 jam kaleren-leren ibadah tok, mau dikai sholat tok, dikai wiridan tok, kayaknya mungkin berat bagi kita melakukan ini. Karena itu oleh Kiai Nadim disebutkan tadi, seumpama kita ada ujian dari Allah Ta'ala, dikasih lupa terhadap amalia tadi, atau mungkin ada kesibukan lain ketika kamu berada di tempat majelis yang bertemu dengan orang banyak, sehingga tidak bisa melaksanakan istiqomah amalia. Bagaimana ketika sudah selesai ini, ketika ingat, maka langsung gunakan untuk mendekatkan diri terhadap Allah. Apa yang menjadi wiritan yang biasa kita kerjakan, di waktu kita ingat langsung banyak, baca dengan banyak. Selama bertemu dengan teman banyak tadi di majelis, berapa jam waktu itu kita kepotong. Nah ini harus kita ganti dengan juga memperbanyak bacaan tadi. Dan sebisa mungkin juga memperbanyak istighfar. Saat istighfar kehadiran Allah Ta'ala, agar kita bisa mendapatkan lagi istiqomah yang bisa kita kerjakan. Itu caranya. Jadi nadhoman yang pertama yang atwa fattaubu miftahun ini, Kiai Nadim menjelaskan bahwa tobat itu sangat penting karena menjadi awal dari segala-galanya untuk kamu bisa mendapatkan kebaikan. Tapi juga oleh Kiai Nadim diingatkan lagi, ini betulita tadi, kadang kita selama hidup tadi kadang ada lupa atau mungkin kita ada kesibukan yang lain. Keadaan lupa atau kesibukan yang lain yang ada jangan sampai menyurutkan niat kamu untuk bisa bertobat ke hadirat Allah. Tobat tetap kerjakan dengan langsung, ujian lupa tadi, pada waktu ingat langsung ganti, langsung lakukan kebaikan. Ketika dicoba dengan kesibukan tadi, yang mungkin bercanda gurau dengan teman di majelis tadi, lah ketika sudah tidak ada kesibukan ini, langsung kembali muhasabah, kemudian istighfar dan memperbanyak ibadah yang ada. Itu caranya. Kemudian wa'lam, ini masih sebenarnya masih banyak penjelasan dari ini tadi. Kenapa tobat yang penting, kemudian kalau mendapat ujian semacam itu bagaimana langkahnya, itu masih banyak penjelasannya, masih terus ada banyak. Kita lanjutkan nanti ada pertemuan lagi ya. Wa'lam an-nasalika, kita lanjutkan di waktu yang akan datang.
Alhamdulillah, mudah-mudahan kajian kita diiringi hidayah Allah Ta'ala bisa menjadikan hasil yang manfaat bagi kita, sehingga kita bisa mendapatkan keselamatan di dunia terutama nanti di akhirat. Al-Hadini Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa sallim alhamdulillahi alamin. Allahumma salli ala Muhammadin salatan rajal nabi amin alil ilmi zahir wa batin atasna bi wadika salihin fi dunyana wa rana wa sallim. Allahumma sallim ala muslimin wa bil muslimin wa la ta'dunna muslimin fi dunya wa syarra masabiyati. Allahumma arinal haqqa haqqan wa arinal batila batilan wa nami ma'allamtana wa alimna ma yanfa'una zidna uluman nabiyatan katsira bi rahmatika arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad alaihi wasallam alhamdulillahi rabbil alamin. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nabiyya wa wafiqni amalan maqbula. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.